Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isyana Tri Putri akan memaparkan tentang refleksi pengetahuan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tiga kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yaitu alam dan zaman, prinsip perubahan dan apa yang berubah. Kodrat alam terkait dengan alam atau daerah tempat tinggal. Sementara kodrat zaman, meskipun alamnya sama, tetapi dari tahun ke tahun akan berubah sesuai dengan kemajuan teknologi atau zaman. Adapun prinsip perubahan atau asas trekon, yang pertama adalah kontinuitas, di mana kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki di masyarakat. Atau dengan kata lain, kita tidak boleh melupakan budaya. Yang kedua adalah konvergen, di mana pendidikan itu harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang memiliki kepribadiannya sendiri. Nah, apa yang berubah? Yang harus berubah adalah budi pekerti. Budi yang berarti cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga atau raga. Relevansi Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan harus holistik atau seimbang. Yang kedua, pendidikan tidak boleh statis. Yang ketiga, memandang anak dengan rasa hormat. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, perubahan harus seimbang atau holistik, di mana olah cipta untuk menajamkan pikiran, olah rasa untuk menghaluskan rasa atau perasaan, olah karsa untuk memperkuat kemauan, olahraga untuk menyehatkan jasmani. Jika ini terjadi kesempurnaan, maka budi pekerti akan membawa kita pada kebijaksanaan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah teacher center, di mana guru mendominasi dalam proses pembelajaran. Kedua, murid yang memahami materi menjadi fokus utama guru dan suasana kelas tertib dan tenang. Ketiga, murid pasif dan memiliki motivasi belajar yang rendah. Keempat, pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi dan kriteria ketuntasan minimal. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, guru bersama murid saling berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Kedua, guru harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak atau murid. Ketiga, murid aktif dalam pembelajaran dengan mengikuti gaya belajar masing-masing. Keempat, guru bisa menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran dan membuat media pembelajaran yang menarik. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang berbasis abad 21. Kedua, menerapkan konsep kurikulum merdeka dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Ketiga, menerapkan diri sebagai pamong atau menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Adapun kesimpulan, yang pertama adalah pendidikan itu bersifat memerdekakan. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di masyarakat, kebangsaan, dan kebudayaan adalah satu kesatuan. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban manusia. Pendidikan dan pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat. Sebagai seorang pendidik, guru harus menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara baik di kelas, di sekolah, maupun di masyarakat. Guru harus dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan budi pekerti harus seimbang atau holistik agar terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa pada kebijaksanaan. Demikian pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.